Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang dan beribadah di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudara kita yang saat ini mungkin berada di rumah masing-masing dalam ibadah live streaming. Mengucap syukur kita semua bisa berkumpul dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, hari ini Bapak Pendeta Irwanto sedang ada pelayanan di Bengkulu. Jadi untuk khotbah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Sudrajat. Selamat datang Pak. Saya ucapkan juga selamat bergabung dalam Safari Baptis Fellowship kepada Saudara Thomas Aditya. Selamat bergabung untuk bisa melayani di gereja kami sebagai asisten gembala. Semoga pelayanan di tempat ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini ada Bapak Tony Sumako. Selamat ulang tahun Pak. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu di tempat ini. Semoga menjadi berkat buat kami semua yang ada di tempat ini. Untuk jadwal petugas pelayanan kita pada minggu depan, tanggal 22 Januari, untuk pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Kemudian WL akan dilayani oleh Bapak Marulam. Singer akan dilayani oleh Saudara Maria dan Saudara Seldi. Kemudian untuk pemain musik akan dilayani oleh Saudara Adit dan Saudara Elia. Kemudian untuk Asar akan dilayani oleh Saudara Anto dan Bapak Martin. Kemudian untuk jadwal ibadah jam doa pada tanggal 25 Januari, untuk pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irwanto, dan untuk pemimpin ibadah akan dilayani oleh Bapak Marolam. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bersatu secara pribadi. Kita akan satukan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan muji nama Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami dengan setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai setiap pribadi yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah curahan kuasa berkat-Mu ada di tempat mereka Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu saudara semua? Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua.
rindu Tuhanku. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Mari 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru Sudrajat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Betapa hatiku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji nama Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Rindu
ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman. Berbicara Tuhan secara pribadi. Karena sepulang dari tempat ini, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Maria. Terima kasih kepada tim musik yang sudah memainkan musik dengan sangat baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Tony Sumantoro dan Pak Herman Hulyono. Dan ada yang lagi, kayaknya tepuk tangannya nanggung ya. Mari kita baik. Saudara yang saya kasih, Pak Irwanto meminta saya untuk berkhotbah dengan judul Murid Sejati Tahu Prioritas Dalam Kehidupannya. Murid sejati tahu prioritas dalam kehidupannya, yang diambil dari Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat. Saudara jangan lihat foto ini ya. Ini dulu waktu saya masih ada di sini. Itu masih muda, kayaknya ada sedikit ganteng ya. Terus rambutnya masih hitam ya. Tapi sekarang warnanya sudah sama dengan Pak Tommy. Mari kita membaca Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, dari ayat ini kita akan merenungkan 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa, mengapa, bagaimana. Udah bukan? Khotbahnya simpel. Apa, mengapa, bagaimana. Pak Julius bisa mengulangi? Apa, mengapa, bagaimana. Pak Julius selalu di hati saya. Karena kalau di pastori dulu ada acara, Pak Julius yang dekorasi ya, khususannya. Jadi saya senang. Apa, mengapa, bagaimana. Apa prioritas seorang murid? Berdasarkan Markus pasal 1 ayat 35, ternyata prioritas seorang murid, prioritas seorang pengikut Yesus, prioritas seorang Kristen adalah berdoa. Itu berdasarkan Markus pasal 1 ayat 35. Prioritas saya sebagai murid Yesus adalah berdoa. Prioritas kita semua yang ada di sini adalah berdoa. Berbicara tentang berdoa, saya ingat bagaimana Pendeta Daniel Chung pada saat datang ke pastori pada saat saya mengembalakan di Gereja Baptis Pabaton Bogor. Pada saat itu Pendeta Daniel Chung, ada di antara saudara mengenal ya Pendeta Daniel Chung ya. Elia kenal ya Elia? Elia mana Elia? Oh ada ya, kenal Elia. Nah, Pendeta Daniel Chung ada sesuatu yang menarik pada beliau. Beliau telepon saya, Pak Heru, saya sama istri mau ke rumah Pak Heru main. Oh iya boleh. Nah di pastori saya tunggu. Nah tibalah beliau datang beserta istri. Begitu datang, saya persilahkan masuk ke ruang tamu dan duduk. Begitu duduk, Pendeta Daniel Chung dan ibu langsung berdoa. Karena mereka berdoa, sama-sama duduk, saya di depannya juga berdoa. Saya berdoa, mengucapkan terima kasih karena Pendeta Daniel Chung dan ibu sudah sampai di pastori ini dalam keadaan selamat. Amin. Sudah. Saya lihat Pendeta Daniel Chung dan ibu belum selesai berdoa, masih berdoa.
Saya nunggu agak lama. Saya tuh masuk dulu ke kamar, saya masuk dulu ke ruang makan, gitu. Setelah agak cukup lama, saya keluar lagi ke ruang tamu. Betul. Pendeta Daniel dan Ibu masih berdoa. Itulah keunggulan kehebatan beliau. Karena apa? Sebagai murid Yesus, prioritas utama dia adalah berdoa. Prioritas utama pendeta Daniel dan Ibu adalah berdoa. Prioritas Tuhan Yesus adalah berdoa. Berdoa. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah keluar dari rumahnya, dan setelah itu dia mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang sepi, dan berdoa. Nah, tiba saatnya pendeta Daniel mengajak saya makan. Baru kita makan di Pizza Hut ya. Oh ya, akhirnya saya, Bu Heru, pendeta Daniel dan Ibu makanlah kami di Pizza Hut. Begitu siap makan, pendeta Daniel meminta saya berdoa. Aduh, ini repot ini. Saya harus doanya juga lama. Karena pendeta Daniel doanya lama banget. Saya malu dong sebagai pendeta baptis Indonesia, kok doanya sebentar. Oleh karena itulah, maka pada saat saya diminta berdoa, saya berdoa. Saya mendoakan petani, saya mendoakan pemilik, saya mendoakan chefnya, saya mendoakan bahan-bahannya. Dan menurut saya sudah cukup lama juga. Aduh, lama sekali tapi kok kayaknya sebentar. Akhirnya ya karena sudah apalagi yang harus didoakan. Setelah itu saya mengucapkan amin. Begitu amin, saya mohon maaf kepada pendeta Daniel. Maaf ya pendeta Daniel dan Ibu, saya tadi doanya nggak bisa lama. Pak Heru, semua pendeta Korea juga tidak suka kalau mau makan doanya lama-lama. Nah saudara, doa saudara. Prioritas saudara harus berdoa. Mas Aditya ini harus berdoa. Harus berdoa menjadi prioritas utama. Kita semua harus berdoa. Itu prioritas utama kita, saudara. Prioritas utama kita harus berdoa. Pertanyaannya kedua, mengapa berdoa menjadi prioritas bagi seorang murid? Mengapa berdoa menjadi prioritas bagi saya, bagi Pak Tony, bagi Pak Herman, bagi kita sekalian? Mengapa? Kenapa? Karena bagi seorang murid, pelayanan atau pekerjaan sehari-hari tidak bisa menggantikan doa, saudara. Pelayanan sepadan apapun, pekerjaan sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak bisa menggantikan doa. Argumentasinya apa? Argumentasinya adalah ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ayat sebelum Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 berbicara tentang Tuhan Yesus berdoa pada saat pagi hari. Pagi-pagi benar. Kalau begitu pertanyaannya, ayat-ayat sebelumnya Yesus ngapain? Yesus ngapain? Nah, itu setelah kita mengetahui ayat-ayat sebelumnya, ternyata hari sebelumnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia memanggil murid-muridnya. Dia memilih ke-12 muridnya. Saudara, jangan saudara pikir kalau memilih ke-12 murid karena Tuhan Yesus itu Tuhan, maka bisa dengan mudah. Tidak juga, saudara. Saudara bisa bayangkan sebuah gereja baptis sudah terbentuk panitia formatur dan siap untuk memilih siapa yang akan duduk di panitia perancang tahun depan. Maka dihubungilah, tanya Pak Herman sama Bu Riana, yang anggota gereja baptis Pak Baton. Mereka, panitia formatur, akan mendatangi orang-orang.
saya mohon Bapak bersedia ya untuk menjadi ketua PI. Aduh, jangan dulu, karena saya sibuk di kantor. Waduh, berarti harus cari yang lain lagi. Sama juga di GKI. Menantu saya juga mengatakan kira-kira menceritakan seperti itu. Di GKI juga tidak mudah untuk mencari majelis-majelis, saudara. Saya bayangkan Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Dipilih ini mungkin beliau tidak mau, dipilih itu tidak mau, dan akhirnya terkumpullah 12 orang. Memerlukan waktu yang lama, saudara. Dan setelah itu, setelah memilih ke-12 murid, apakah setelah itu Tuhan Yesus pulang, santai, nonton TV? Tidak, saudara. Ternyata dia harus pergi ke rumah ibadat. Saudara bisa lihat deh, saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Ke rumah ibadat, beliau harus mengajar. Di rumah ibadat, beliau mengajar, saudara. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan Yesus mengajar, saudara. Dan di tengah-tengah pengajaran, apa yang terjadi? Ada seorang di antara yang hadir kerasukan setan. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah harus mengusir setan yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Saudara, kira-kira prosesnya sebentar karena Tuhan itu adalah Yesus adalah Tuhan, maka kecil itu. Tidak, saudara. Ada banyak pengalaman pada saat saya harus mengusir setan, saudara, beserta dengan teman-teman pendeta. Yang saya ingat adalah pada saat di Purwokerto. Waktu itu saya belum di gerejanya Maria. Saya dengan Maria, Mbak Maria ini satu gereja di Purwokerto. Nah, saudara, di sana ada seorang misionari pendeta Bill Gates. Suatu saat beliau mengajak saya, dia bilang saya waktu itu saya masih muda, ikut saya, pendeta gitu. Nah, ini pendeta Bill Gates, seorang Amerika Serikat, mengajak saya ke sebuah rumah di mana di situ ada banyak sekali raja, saudara. Si empunya rumah ditanya, rajanya ada di mana aja? Di sana, pendeta. Oke, kita ambil. Itu diambil. Ada lagi? Oh, ada di sebelah sana. Ada lagi? Oh, ada di atap. Sudah, nanti saya harus naik dulu. Ada lagi di ujung sana. Ada lagi. Banyak sekali, saudara. Dan pada saat pengusiran setan itu di situ, saudara, itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Memerlukan waktu. Saudara tahu rasanya lemes, saudara. Kita semua yang ada saat itu lemas, berat rasanya, saudara. Dan tidak mudah, saudara. Demikian pula saya bayangkan Tuhan Yesus pun juga tidak dengan mudah untuk mengusir setan. Memerlukan waktu yang lama, tenaga yang cukup. Apakah setelah itu Tuhan Yesus pulang, makan siomay, makan bakpao? Tidak, saudara. Masih ada tugas lagi, dia harus pergi ke rumah Petrus. Karena ibunya sakit. Ibu mertua sakit, saudara. Apakah menyembuhkan orang yang sakit itu bisa dengan mudah? Walaupun dia adalah Yesus? Tidak juga, saudara. Jadi pekerjaan Yesus demikian padat, capek. Saya bayangkan pulangnya pun malam, saudara. Setelah pulang, mungkin Tuhan Yesus segera tidur, tapi dikatakan di ayat 35, Tuhan Yesus pergi keluar, mencari tempat yang sepi. Di situ dia berdoa. Bisa saja Tuhan melakukan tindakan permisif. Kemarin kan gua udah melayani tiga tempat. Udah deh, sekarang agak siang-siangan aja deh, tidurnya lama. Enggak, sudah dikatakan pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Artinya apa? Artinya pelayanan sebanyak apapun tidak bisa menggantikan doa. Saudara, saya tahu saudara semua dibebani atau mendapat beban pekerjaan yang tidak ringan juga.
ada banyak pekerjaan yang saudara emban, ada tanggung jawab yang saudara pikul. Tapi ingat, prioritas seorang murid adalah apa? Berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pun Dia memprioritaskan doa. Saudara, kenapa demikian? Karena pelayanan atau pekerjaan sehari-hari tidak boleh dan tidak bisa menggantikan doa. Pelayanan yang padat tidak bisa menjadi pembenaran untuk tidak berdoa. Pelayanan tanpa doa akan menjadi tidak ada artinya. Saudara, pelayanan itu sedikit berbeda dengan mengelola sebuah usaha. Agak sedikit berbeda. Usaha apapun dijalankan tanpa berdoa bisa jalan. Apalagi apabila kita melihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang dipegang atau yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus. Mereka jalan tanpa doa, mereka tanpa doa, tanpa doa, saudara-saudara yang saya kasih. Tetapi yang namanya pelayanan tidak bisa lepas dari doa. Gereja ini tidak bisa lepas dari doa. Kalau boleh dikatakan bahwa ini adalah perusahaannya Tuhan, gereja ini, dan tidak bisa lepas dari doa. Makanya kalau di sini hamba-hamba Tuhan harus stop dalam berdoa. Saya senang Mas Aditya sudah ada di sini, dan harapan saya bahwa jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Dulu pada saat saya di sini, saya bilang pada pelayan-pelayan Tuhan, kalau siang tidak boleh tidur siang. Siang tidak boleh tidur siang, saya bilang begitu kepada pelayan-pelayan Tuhan di sini tempat ini. Kenapa? Karena domba-domba Allah yang kamu gembalakan sekarang ini sedang bekerja. Sementara mereka bekerja, mungkin dimarahi oleh manajernya, mungkin ditegur, mungkin melakukan kesalahan. Mereka tidak berdoa, mereka tidak tidur. Kok hamba Tuhan tidur? Tidak boleh tidur pada waktu siang hari. Saya bilang begitu. Saya tekankan kepada pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini pada saat itu. Tidak etis. Domba-domba ya Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kamu, malah justru kamu tidur siang sementara domba-domba sedang mencari makan, sementara domba-domba sedang bekerja. Jangan tidur siang. Kalau begitu, kalau tidak tidur siang ngapain, Bang? Berdoa, berdoa. Saudara, bagaimana sebaiknya seorang murid berdoa? Mungkin saudara tidak mudah bangun lebih pagi untuk berdoa, karena saudara harus berangkat kerja dan pulangnya pun malam hari. Sebagai contoh adalah menantu dan anak saya dan Bu Riana. Saya tahu persis bahwa pagi-pagi benar mereka harus pergi kerja. Menantu saya harus kerja di Kelapa Gading, harus naik bis karena tidak mungkin mengendarai mobil dan sebagainya. Pulangnya malam, jam 8, jam 9 baru pulang mereka. Saudara-saudara, bagaimana kesempatan orang-orang seperti ini? Apakah juga harus pagi-pagi bangun untuk berdoa? Tidak. Menurut saya tidak seperti itu, saudara. Menurut saya, bagi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang bekerja harus berangkat pagi-pagi, dapat melakukan doa dan pujian di mana? Di kereta. Di kereta, saudara. Di kereta sekarang saudara tidak diperbolehkan untuk berbicara sendiri, berbicara karena COVID ya, COVID.
Nah, saat itulah perjalanan dari Bogor menuju ke Jakarta kurang lebih memakan waktu 1,5 jam atau 1 jam. Berdoa 1 jam itu sangat-sangat cukup. Bisa diangkut. Dan pada saat saya berdoa dan setelah itu menyanyikan pujian, saya pada situ naik angkot gitu. Ternyata sebelah saya ada orang Kristen. Setelah begitu mendengar lagu pujian, akhirnya dia, "Bapak Kristen ya?" Gitu. "Oh iya." Nah, akhirnya terjadilah komunikasi. Saudara. Itu pada saat itu sebelum COVID. Saudara. Bisa diangkot. Bisa saudara berdoa di mobil sambil nyetir, tapi tidak terus-menerus sehingga tidak terfokus, ya fokus pada jalanan. Bisa dimanapun saja saudara berada. Sesampai di kantor, kalau ada saat di mana saudara bisa berdoa. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Saat makan siang, katakanlah makan siang berapa sih? Paling lama setengah jam ya. Tapi istirahatnya kan 1 jam gitu. Setengah jam, benar waktu itu berdoa. Saudara, saya kalau berdoa begini, pagi hari bangun, saya tidak langsung berdoa. Yang saya lakukan adalah saya bikin kopi. Terus saya kalau ada snack, saya makan snack, saya minum kopi segar. Nah, segar barulah saya mulai berdoa. Sebab kalau tidak begitu, saya itu bisa ngantuk doa. Tapi kalau sudah minum kopi dulu, itu jauh lebih nyaman saudara dalam berdoa. Saudara, Nathanael, mari kita membuka Yohanes 1 ayat 46 sampai dengan 48. Nathanael, bisa kita tolong untuk membuka Yohanes pasal 1 ayat 46 sampai dengan 48. Yohanes pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 48. Yohanes pasal 1 ayat 46 sampai dengan 48. Sudah ketemu Yohanes pasal 1 ayat 46 sampai dengan 48. Seseorang tolong membacakan, bisa? Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ya, sebelum aku melihat engkau, mengenal engkau, aku melihat engkau di mana? Di pohon ara. Saya mencoba mencari-cari kenapa si Nathanael itu ada di bawah pohon ara. Kalau saudara ada di bawah pohon, saudara ngapain? Ya. Kalau laki-laki mungkin pipis dulu gitu di bawah pohon. Apa yang dilakukan Nathanael? Ternyata pada saat saya membuka informasi dari ini adalah kebiasaan orang-orang Israel yang miskin, di mana rumahnya itu penuh dengan manusia, di mana tidak ada tempat untuk berdoa. Maka yang dilakukan oleh orang Israel adalah dia akan keluar dari rumahnya dan mencari sebuah pohon yang cukup rindang, dan disitulah dia berdoa. Itu maksudnya Yesus berkata, "Sebelum aku mengenalmu, aku melihat engkau di bawah pohon ara." Itu artinya bahwa Nathanael pada saat itu sedang berdoa dan Yesus melihat. Oleh karena itulah Yesus mengatakan,
Engkaulah Israel sejati. Engkaulah Israel sejati. Nathanael adalah seorang yang mengutamakan doa. Hendaknya kita pun mengutamakan doa. Apa sih unsur-unsur dalam sebuah doa? Unsur-unsur dalam sebuah doa itu ada 3. Yang pertama adalah pujian dan penyembahan, yaitu memuji sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang suci tanpa dosa, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang agung, Tuhan yang setia. Itu semua kita ungkapkan kepada Tuhan. Unsur pertama. Jadi pada saat bangun tidur, kita berdoa, Tuhan, kami sungguh memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang maha tahu, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah mulia, Engkaulah suci tanpa dosa, Engkaulah agung, Engkaulah yang benar, Engkaulah yang murah hati, dan sebagainya. Dan setelah itu masuk ke unsur kedua, yaitu pengucapan syukur. Mengucap syukur. Yang saya lakukan adalah setiap pagi saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk udara segar yang saya hidup, untuk air berlimpah yang saya gunakan untuk membasuh badan dan minum, untuk makanan minuman, untuk matahari yang Tuhan sinarkan, untuk kesehatan yang saya alami pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat tidur semalam. Kami tidur dengan nyenyak, dan itulah yang saya lakukan. Pengucapan syukur. Setelah itu bisa mengucap syukur hal-hal yang lain. Dan yang terakhir adalah permintaan. Permintaan diantaranya adalah permohonan pengampunan dosa. Kita tahu bahwa kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kita bisa dengan mudah marah kepada siapapun. Kita mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Kita mohon pengampunannya. Kita mohon pengampunannya. Dan setelah itu kita meminta untuk keperluan orang lain, meminta untuk gereja. Tuhan berkatilah gereja SPBF agar menjadi gereja yang memancarkan terang Kristus dan sebagainya. Tuhan, kami tahu SPBF membutuhkan A, B, C. Tolonglah, penuhilah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk owner Taman Safari Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Frans, untuk Pak Jansen, untuk Pak Tony, beserta dengan keluarganya masing-masing. Kita berdoa untuk hewan-hewan. Kita berdoa untuk manajemen. Banyak hal yang dapat kita doakan. Dan jarang sekali saya berdoa untuk keperluan diri saya sendiri. Jarang sekali saya. Kecuali kalau misalkan mau berangkat menuju ke Taman Safari, menuju ke SPBF, pasti kami berdoa, Tuhan, lindungilah perjalanan kami. Itu selalu seperti itu, saudara-saudara. Nah, tapi yang namanya doa itu selalu dikabulkan kan? Tidak, saudara. Bahkan sekelas Musa pun pernah doanya tidak dikabulkan. Pada saat saudara berdoa dan tidak dikabulkan, ingat, siapa tahu bahwa yang saudara doakan adalah hukum alam yang sudah Tuhan ciptakan buat kita sekalian. Sebagai gambaran begini, saudara-saudara, dosen saya bernama Dr. Charles Buckner. Nah, pada saat dia berbicara tentang kepemimpinan, kuliah kepemimpinan, dia mengajarkan begini, mengatakan begini. Seorang yang masih muda digodai seks, dia bilang begitu. Pada saat orang tersebut sudah menjadi manula, godaan seks itu biasanya sudah mulai menurun. Karena orang tersebut keinginan dan kemampuannya sudah juga mulai menurun. Tapi bukan berarti
bahwa seorang manula itu tidak mengalami godaan yang lebih dahsyat daripada seks. Dia bilang begitu. Godaan apa? Godaan meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dr. Wagner bilang begitu, saudara. Pada saat muda, saudara dan saya digodai seks. Tapi pada saat orang sudah manula seperti saya, godaan seks memang sudah menurun tajam. Selain keinginan dan kemampuan itu sudah menurun drastis, juga karena kita pun sudah tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada godaan yang lebih serius, saudara. Godaan seorang manula seperti saya adalah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Penjelasannya bagaimana? Begini, saudara. Seorang manula, organ-organ tubuhnya itu sudah mulai menurun kemampuannya. Contoh, gigi mulai tanggal 1/1. Rambut yang tadinya hitam, seperti saudara ketahui, sekarang sudah memutih. Itulah manula. Belum lagi yang namanya jantung, yang namanya paru-paru, semuanya juga mengalami penurunan fungsi, saudara. Nah, pada saat itulah masuklah penyakit, saudara. Mulai penyakit. Makanya yang terserang COVID dan akhirnya meninggal adalah kebanyakan orang-orang tua yang memang ada komorbid, misalkan paru-paru. Nah, saat itu seorang Kristen yang sudah berusia katakanlah sudah 80 tahun dan sakit-sakitan berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan agar saya sembuh dari sakit saya. Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak menyembuhkan dia. Mungkin mampu tidak Tuhan menyembuhkan dia? Sangat-sangat mampu, saudara. Sangat-sangat mampu. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Karena kalau Tuhan menyembuhkan dia, maka dia akan bertentangan dengan hukum alam yang diciptakannya sendiri, saudara. Yang namanya hukum alam, yang namanya manusia itu makin lama makin tua, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal dunia. Puji Tuhan bahwa Pak Tony, saya puji Tuhan masih sehat, saudara. Masih sehat. Pak Tony masih luar biasa. Pada waktu saya di sini, saya kalah jauh dalam hal jalan kaki. Itu bisa sampai 6-8 km jalan kaki, dan medannya itu menaik dan sebagainya. Sementara saya tidak sampai sekuat itu, saudara. Puji Tuhan. Nah, karena melihat teladan dari Pak Tony, akhirnya saya juga melakukan. Dulu saya kira-kira kalau ingin melihat saya dulu, sekarang saya juga mirip-mirip ya. Dulu berat badan saya 100 lebih. Saya tanya, "Dit, kamu berapa beratnya?" 100 sekian, Pak. Wah, kamu harus kurangi. Dulu saya sekian. Sekarang agak gemuk lagi. Dari 102 kg, akhirnya turun sampai 80 kg. Saya berhasil menurunkan 22 kg. Dengan cara cuma jalan kaki aja, makanya dikurangi. Tapi begitu 80 kilo, semua pada protes. Wah, lu jadi kelihatan tua sekali. Ya, karena keriput-keriput, tua sekali Pak. Coba dinaikkan sedikit, jangan 80 kilo.
Ini saya naikkan 85 sudah. Kebablasan sampai 93 sekarang sudah kebablasan. Untung saya nggak deket-deket Pak Koni sekarang ya. Kalau deket Pak Koni saya kayaknya lebih cepat menaikinya sudah, karena makan terus kira-kira begitu ya saudara. Nah saudara, jadi siapa tahu bahwa Tuhan tidak menyembuhkan saudara itu karena hukum alam. Hukum alam saudara. Kalau yang namanya usia sudah sepuh, sakit-sakitan, ya sudah Tuhan berikanlah yang terbaik saja Tuhan. Nggak usah didoakan supaya menjadi sembuh. Tidak. Sebab kalau didoakan terus sembuh, didoakan sembuh, didoakan sembuh, didoakan sembuh, jangan-jangan Tuhan Yesus akan menyanyi, mau di bagaimana hubungan kita, gitu. Ya kan? Hubungan saudara dengan Tuhan itu kan sedemikian dekat, karena saudara adalah anak dan Bapa. Nah sekarang kalau saudara nggak mati-mati, kapan Yesus mau bertemu dengan saudara? Kapan saudara mau masuk surganya? Saudara mau di bumi terus? Repot saudara. Kalau saudara nggak mati-mati, emangnya saudara punya teman? Lainnya udah pada meninggal. Loh sekarang di BPD Jabatara saudara, yang senior itu tinggal 3 saudara. Tadinya itu ada 6. Ternyata pendeta Karl Saragi meninggal. Nah itu satu senior sama dengan saya, dia meninggal. Pendeta Sudirman meninggal. Terus pendeta siapa yang meninggal? Sekarang tinggal 3. Jadi dulu kalau Natalan itu kami foto Manula, pendeta Manula, wow saya ikut foto gitu. Wah ada 6, ada 5. Dan tahun ini sudah tahun 2022 Desember kemarin tinggal 3 ekor saudara. 3 lainnya sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Dan ini saya tinggal menunggu giliran saudara. 3. Saya sedang minta kepada Tuhan saya minta kalau saya meninggal umur 80. Sekarang usia saya kan 65, nanti Maret. Kan ya catat Maret saya tanggal 11 ya. Sampai sama 5 tahun ya. Nanti 11 Maret usia saya 66. Saya minta pada Tuhan saya meninggalnya 80, berarti tinggal 14 tahun lagi. Apa lagi Pak? Ya kan? 14 tahun lagi itu cepat apa? Lama. Buat saudara mungkin lama, buat saya cepat loh saudara. 14 tahun lagi saudara. Nah 14 tahun lagi saya akan bisa nyetir itu mungkin sampai umur 75, jangan-jangan ya, atau belum sampai 75. Wah luar biasanya Pak Tony itu masih nyetir sendiri. Nah itulah saudara, saya ingin menikmati sisa hidup ini saudara-saudara. 14 tahun lagi. Nanti kalau saya meninggal saudara-saudara besok ya, datang ya. Dan saya ingin ketemu Tuhan Yesus. Karena saya tidak mau Tuhan Yesus menjadi dibawa kemana hubungan kita. Tidak. Saya ingin bertemu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkehendak lebih cepat, puji Tuhan. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Siap, Aditya. Jangan, masih muda, belum waktunya. Jadi begitu ya saudara-saudara. Jadi prioritas utama seorang murid adalah doa. Jangan lupa berdoa. Ingat, doa tidak selalu Tuhan mengabulkan. Ada kalanya tidak dikabulkan karena hukum alam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami tentang bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Engkau memberikan teladan kepada kami betapa Engkau Tuhan tetap saja berdoa. Tuhan ternyata murid-murid-Mu pun melakukan hal yang sama. Nathanael harus pergi keluar rumah dan mencari sebuah pohon
Itulah di bawah pohon ara Natanael berdoa. Tuhan, apabila kami menyimak anak-anak Tuhan yang ada di perjanjian baru maupun perjanjian lama juga berdoa, Tuhan tolonglah agar kami pun mengutamakan doa. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, lihatlah anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka kembali siap bekerja. Oleh karena itu kami mohon Engkau menyertai mereka, memberikan kepada mereka kemampuan dan kemauan. Berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, bekerjalah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara semua dimohon untuk jangan